Saya kan tahu persis Hatta Halilintar ini kan memang orang sosial kan ya, orangnya memang punya rasa sosial yang tinggi dan saya ikuti perkembangannya dibandingkan dengan selebriti lain ya. Kita memang mesti mengapresiasi Hatta Halilintar ini orang yang memang berjiwa sosial dan mau berbagi ya. Tidak seperti yang lain hanya mau berbagi kesusahan, tapi kegembiraannya, rezekinya tidak mau dibagi-bagi. Hatta Halilintar beda ya, rezekinya itu selalu dibagikan kepada orang-orang yang memang tidak mampu, yang membutuhkan. Nah kalau yang lain kan jangankan rezekinya, dosanya pun diminta nggak bakalan dikasih. Sesuatu benda yang sudah dijual, misalnya Hatta Halilintar ini menjual brandanya ya. Iya. Terus si Malik menjual Bromptonnya, dibeli seharga senilai 2,2. Itu sih sah-sah aja. Nah, Hatta Halilintar ataupun si Malik ini nggak bisa dituntut, nggak ada. Artinya dia nggak tahu uang itu sumbernya dari mana, tahunya sumber dari Reja Paten itu, bahwa uang itu bukan uang haram, uang itu adalah uang halal gitu. Nah kalau itu memang Reja Paten itu uangnya dari uang perbuatan yang memang kita bilanglah uang haram ya itu nanti kan dosanya kan nanggung Reja Paten. Hukumnya masyarakat bisa lagi melaporkan kepada kepolisian. Kalau nyumbang kok ada, tetapi kok mengembalikan uang orang yang tempoh hari dari investasi bodong itu tidak ada, itu terpisah gitu. Nah jadi silahkan masyarakat yang pernah dirugikan oleh Reja Paten tuntut lagi kalau belum pernah dituntut. Ya tapi kalau sudah pernah dituntut ya kan si Reja Paten sudah menjalani sanksinya. Nah tinggal dia memang pertanggungjawabannya kepada Allah itu seperti apa ya. Pasti dialah yang tahu uang itu uang dari mana. Tapi kalau secara umum kita lihat kasat mata itu membeli brandanya Hatta Halilintar dan sepeda Bromptonnya si Malik. Nah itu hanya si Reja Paten yang tahu uangnya itu dari mana. Kenapa uang itu tidak untuk dikembalikan kepada mereka-mereka yang pernah ditipu oleh Reja Paten? Artinya gini, sumber keuangan yang si Reja Paten ini beli sesuatu dari seseorang, dari Hatta Halilintar atau dari si Malik ya, itu kan si Hatta Halilintar tidak tahu sumbernya dari mana, si Malik tidak tahu sumbernya dari mana. Hanya masyarakat yang tahu, yang pernah dibohongi oleh Reja Paten kalau uang itu uang dari hasil kejahatan, tapi belum tentu juga gitu kan. Hanya Reja Paten yang tahu uang itu dari mana. Nah kalau dia akhirnya membeli sesuatu kepada Hatta Halilintar, kepada Malik, terus uang itu disumbangkan ke masjid, ya itu kan si Hatta Halilintar kan niatnya memang baik ya, Reja Malik pun niatnya baik, berbuat amal, berbuat ibadah untuk pembangunan masjid atau untuk kegiatan masjid. Nah si Reja Paten ini ya silahkan dia bertanggung jawab kepada masyarakat yang kejar-kejar dia. Itu jadi nggak ada sanksi hukum kepada Hatta Halilintar atau si Reja atau si Malik terhadap uang yang memang hasil lelang dibayar oleh si Reja Paten. Ya saya pikir itu satu kegiatan yang mulia ya dari Hatta Halilintar sama Malik. Uang itu ya dari hasil penjualan barang-barangnya disumbangkan ke masjid. Artinya kan dia berbuat pahala, dia berbuat amal untuk kegiatan masjid. Ya mungkin dia pahalanya ya kita nggak tahu berapa banyak kan. Tapi hanya si Reja Paten lah yang tahu uang itu dari mana. Nah kalau uang itu dari hasil kejahatan, terus hasil dari perbuatan haram lah kita bilang, nggak ada kaitannya sama Hatta Halilintar ataupun si Malik. Karena si ini kan dari lelang brandanya si
Hatta Halilintar itu dilelang, sepeda Brontonnya si Malik dilelang. Lelang tertinggi adalah penawarnya si Reja Paten. Si Reja Paten membayar itu hasil lelang, kewajibannya dia membeli dan membayarnya kepada orang-orang yang melelang barang-barangnya tadi. Nah, sekarang masyarakat ribut nih. Lu punya utang sama gua, bayar dong utang lu, malah lu kok beli beli hasil lelangan dari Hatta Halilintar dari Malik. Nah, itulah yang mungkin menjadi persoalan dan silakan dilaporkan atau dituntut kembali. Tapi kalau itu pernah dihukum karena kasus robot, kasus investasi bodong, yaitu nebis ini nggak bisa lagi si Reja Paten ini dijerat. Tapi kalau belum pernah dipersoalkan di kepolisian, ya masyarakat yang dirugikan berhak untuk melapor ini kepada kepolisian, dan kepolisian harus mengusutnya ini. Kok dia bisa belanja padahal masih punya utang di luar kepada orang lain. Tapi Hatta Halilintar sama si Malik ini tidak bisa. Kan tahu persis Hatta Halilintar ini kan memang orang sosial kan ya, orangnya memang punya rasa sosial yang tinggi, dan saya ikuti perkembangannya dibandingkan dengan selebriti lain ya. Kita memang mesti mengapresiasi Hatta Halilintar ini orang yang memang berjiwa sosial dan mau berbagi ya. Tidak seperti yang lain hanya mau berbagi kesusahan, tapi kegembiraannya, rezekinya tidak mau dibagi-bagi. Hatta Halilintar beda ya, rezekinya itu selalu dibagikan kepada orang-orang yang memang tidak mampu, yang membutuhkan. Nah, kalau yang lain kan jangankan rezekinya, dosanya pun diminta nggak bakalan dikasih. Itu bedanya Hatta Halilintar dengan yang saya nggak muji ya, tapi kenyataan saya ikuti dari dunia selebriti. Hatta Halilintar ini masih termasuk number one ya di kalangan selebriti yang nilai dan jiwa sosialnya itu tinggi. Ya, sebagai praktisi hukum selalu memang mendukung apa yang diperbuat oleh Hatta Halilintar. Makanya saya bilang kalau ada apa-apa nanti saya bantu. Tapi yang jelas perbuatan Anda itu adalah perbuatan amal, perbuatan yang mulia, dan perbuatan yang memang menjadi contoh untuk selebriti ataupun masyarakat atau netizen yang lain.